Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan siang pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga siang ini berkat Tuhan terus mengalir bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, renungan siang yang akan mengingatkan kami supaya kami tidak takut dan gentar, tapi kami tetap berpengharapan kepadamu. Berkati kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang pertama ayat 27 sampai ayat 30. Demikian bunyinya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita akan melihat sama-sama satu tema. Tetaplah berjuang. Pernahkah Bapak Ibu kita berpikir, sampai berapa lama kita harus tetap di rumah? Sampai berapa lama kita tidak diizinkan untuk datang beribadah ke gereja? Bagi yang usianya di atas 60 tahun, bagi yang lansia, dan juga bagi anak-anak. Sampai berapa lama kita akan tetap berada di rumah? Mungkin kita merasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Kita merasa ada sesuatu yang lain. Kalau dulu kita bisa bersama-sama beribadah, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersapa langsung satu dengan yang lain. Tapi sekarang kita diperhadapkan dengan yang namanya COVID-19, Corona, yang mungkin saja menghantui kita. Apa yang bisa kita lakukan? Bacaan kita pada hari ini dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu, di tengah-tengah masa yang sulit ini, di tengah-tengah kondisi yang tadi saya tanyakan berapa lama kita akan tetap berada di rumah, kita tidak tahu sampai kapan. Walaupun ada yang mengatakan akhir 2021, tapi itu pun belum pasti. Namun satu hal yang pasti Bapak Ibu, ada satu nasihat buat kita. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi saat-saat ini, nasihat ini mau mengatakan bahwa hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup kita harus sesuai dengan Injil Kristus. Hidup kita harus mengikuti apa kata Injil Kristus. Apa yang dikatakan di situ?
Kalau hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, maka Paulus mengatakan, apabila aku datang, aku akan melihat. Melihat apa? Melihat kehidupan imanmu, melihat kehidupan rohanimu, melihat sikap hidupmu, kata Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Dan dia mengatakan, apabila aku tidak datang, aku akan mendengar. Mendengar tentang apa? Dikatakan bahwa kamu berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi tetap berjuang. Dikatakan Paulus mengatakan berjuang, harus sehati, harus katanya dikatakan sejiwa, sehati sejiwa berjuang dalam iman yang timbul dari berita Injil. Dikatakan, dan bagaimana kita harus berjuang itu di ayat 28, dengan tiada digentar sedikit pun oleh lawanmu. Berarti kita dihimbau untuk tetap berjuang. Berapa lama kita harus berjuang? Berapa lama kita diperhadapkan dengan kondisi ini? Satu hal yang diingatkan buat kita semua, mari kita tetap setia. Jangan bertanya berapa lama, tetapi di tengah-tengah pergumulan ini, kita berjuang dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Karena dengan berjuang di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka Injil Kerajaan Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Ada sukacita, walaupun kita diperhadapkan dengan kondisi COVID-19 ini. Tapi ada sukacita di dalam kita berjuang, kita bergumul untuk hidup sesuai dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami pikirkan, kami katakan, kami lakukan. Bahkan ada tersembunyi di hati kami sekalipun. Kami mohon Tuhan arahkan supaya hidup kami menjadi berarti. Hidup kami menjadi berkat. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan siang pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.